adanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormatin teman-teman dari PPI Libanon, juga Ustadz saya, mentor saya, abang saya, Radinal Muhtar Harahap yang sudah join juga ini dalam kesempatan kali ini, dan juga pada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa berbagi di hadapan teman-teman sekalian melalui Zoom ini. Saya ini termasuk orang yang dulu itu punya giroh untuk belajar ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah. Tapi sampai sekarang belum nyampe Timur Tengah. Tapi nyampainya ujung-ujung Timur Tengah gitu ya. Ya berbatasan Timur Tengah lah, kalau Turki dan seterusnya. Tapi saya masih ada minat untuk ke sana. Jadi ketika diundang dari teman-teman dari PPI Libanon ini sangat semangat sekali. Sampai sekarang saya masih punya impian untuk bisa ke Libanon, ke Mesir dan seterusnya untuk belanja buku. Katanya buku di sana itu murah dan banyak gitu. Apalagi kajian saya adalah ekonomi dan keuangan syariah. Nah, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah dikenalkan oleh Lutfi. Saya akan membahas sekilas personal branding melalui kemampuan literasi. Jadi teman-teman, saya akan hanya berfokus kepada apa pentingnya kemampuan literasi itu dan apa kaitannya dengan personal branding. Terkait technical menulisnya kan nanti ada sesi-sesi selanjutnya ya, dan juga nanti akan Ustadz Radinal itu yang akan lebih mengelaborasi tentang itu. Saya akan fokus kepada personal branding melalui kemampuan literasi. Saya tadi sudah dikenalkan, nama saya Handika Surbakti. Hari ini saya mahasiswa S2 di Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, kepeminatannya ekonomi dan keuangan syariah. Kebetulan dunia literasi adalah bagian dari hidup saya dari dulu, sejak mungkin kelas 2 sanawiyah di pesantren sampai saat ini kayak gitu ya. Nanti tapi kita harus elaborasi dulu nanti satu persatu apa itu personal branding, terus apa itu kemampuan literasi. Baik, saya mulai. Sederhananya, personal branding itu seni menjadi diri sendiri, menunjukkan diferensiasi kita ke publik gitu. Jadi gimana kita menjadi diri kita sendiri, tapi kita juga menunjukkan diferensiasi kita ke publik. Jadi kita itu punya perbedaan gitu, punya value, punya something yang tidak ada di orang lain gitu. Nah, personal branding itu adalah bagaimana kita menjadi diri sendiri dan menunjukkan diferensiasi kita ke publik. Memang banyak definisi personal branding, saya ambil yang paling sederhana ini. Atau ada seni memasarkan diri kita ke publik. Gimana sih kita dalam tanda kutip menjual diri kita? Siapa itu Lutfi, siapa itu Suhendri, siapa itu Handika, itulah. Jadi ketika misalnya kalian dengar nama seseorang, apa balon-balon yang muncul di kepala kalian itu adalah hasil dari personal branding gitu. Jadi ketika dengar misalnya Habib Quraish Shihab, oh mufasir. Siapa Ustadz Radinal, oh penulis gitu. Nah, itu namanya personal branding. Dan personal branding itu beda dengan pencitraan ya. Dan personal branding itu beda dengan pencitraan, dan personal branding itu dilakukan secara nyata dan terstruktur kayak gitu. Walaupun kadang kita nggak sengaja, tetapi konsistensi kita membuat itu jadi brand. Nah, yang kedua apa itu literasi? Banyak definisi literasi. Dulu memang literasi itu spesifik bahas kepada kemampuan membaca dan menulis. Tetapi sekarang perkembangannya itu, sebagaimana juga teman-teman sampaikan di latar belakang, definisi dari UNESCO, OECD, dan seterusnya, literasi itu menjadi lebih umum gitu. Makanya saya tambahin titik-titik di belakangnya. Karena literasi itu tidak lagi hanya membaca. Nah, tadi udah dikasih tahu nahnu qaumun naqra, terus naktub wa naktub, tapi lanjut ini. Ada menganalisis, problem solving, dan seterusnya. Tapi sederhana adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara. Tapi dalam beberapa kesempatan, sekarang literasi itu bahasanya jadi umum. Jadi ada literasi digital, ada literasi internet. Makanya literasi internet kita di Indonesia itu bagaimana dan seterusnya. Itu literasi itu makin umum. Tapi karena materi ini tentang kepenulisan, berarti spesifik ini nih, literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara. Tetapi di sini teman-teman, kita nggak bisa melupakan, karena ini anak-anak orang-orang teman-teman yang banyak rata-rata kuliah di Libanon ya, kayak kaidah itu ya, apa namanya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib kayak gitu. Jadi dia ada satu, misalnya di membaca, itu ada komponen yang membantunya untuk bisa membaca dengan baik. Di komponen menulis juga ada seperti itu. Berbicara juga ada seperti itu. Ada komponen-komponen pendukungnya kayak gitu. Jadi orang nggak mudah sekedar membaca terus menulis, berbicara. Nggak segitu juga, literasi itu tidak sesederhana itu. Literasi itu juga ketika kita membaca, menulis, berbicara, kita juga bisa menelaah, bisa menganalisis, terus bisa mendiskusikannya dengan baik.
Jadi kita tuh pernah saya ditanya kenapa belajar menulis itu penting. Kenapa belajar menulis itu penting? Kenapa? Karena di era banjirnya informasi seperti ini, kita sudah banyak tulisan dan kita bingung nih, yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Nah, kemampuan literasi lah yang menjadi saringnya. Kita tahu nih, pendapat yang seperti ini walaupun ini sebenarnya ada ya dari budaya peradaban Islam dahulu ya, yang nggak ada di peradaban lainnya itu, misalnya tentang apa namanya dalam hadis itu sanad ya, sanad, kita benar-benar kita dapat informasi itu harus valid kayak gitu. Nah, literasi sebenarnya itu adalah literasi gitu, agar kita tidak mudah mendapatkan informasi dan mengaplikasikan informasi yang salah itu ya. Jadi literasi itu kemampuan membaca, menulis dan berbicara, sederhananya seperti itu. Tetapi tidak berhenti di situ ya, karena setiap membaca, menulis, berbicara ada komponen-komponen pendukung yang harus tetap disertakan tanpa dilupakan. Terus kenapa penting personal branding? Di era sekarang ini teman-teman sekalian, hanya orang yang dengan branding yang kuatlah yang mampu bertahan. Jadi kalau misalnya itu baik person maupun organisasi, perusahaan, kalau brandingnya nggak kuat ya udah hilang. Ditelan apa zaman kayak gitu. Seperti Microsoft dengan handphone Nokia-nya gitu. Nokia-nya itu kan hilang kayak gitu. Kodak itu hilang gitu, karena brandnya nggak kuat. Satu sisi mereka tidak ada improvisasi, tapi adalah teman-teman sekalian kita harus punya branding. Kalau teman-teman pernah dengar, kita juga harus punya spesialisasi kayak gitu. Orang itu kalau dengar Lutfi siapa, dengar nama Suhendri itu ingatnya apa? Itu harus punya kayak gitu. Itu penting, apalagi di era sekarang ini ya. Nanti kita kaitkan dengan kemampuan literasi. Ini nih yang bahaya. Ada sindrom FOMO dan YOLO yang menjangkit generasi Y dan generasi Z. Y itu generasi milenial. Ustadz Radinal itu generasi milenial awal. Kalau saya generasi milenial akhir. Kalau Lutfi, Suhendri, dan kawan-kawan seusia itu udah generasi Z. Generasi kita itu kena penyakit yang namanya FOMO dan YOLO. Atau sindrom FOMO dan YOLO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. YOLO, you only live once. FOMO itu adalah fear of missing out. Kalau bahasa Indonesianya takut ketinggalan zaman, takut nggak ngehits, akhirnya ikut-ikutan. Bahasa teman-teman di Lebanon taklid ya kan, akhirnya ikut-ikutan nggak punya brand sendiri. Karena kita melihat, oh iya kayaknya jadi selebgram asik buat ikut-ikutan, kayaknya buat kayak gini asik. Nah itu karena pengen ikut-ikutan terus. Dan kayak apapun yang trending di Twitter, di Instagram itu diikutin, dikomentarin, walaupun dia nggak punya kemampuan atau pengetahuan di bidang itu. Karena apa? Takut ketinggalan zaman. Bahayanya kalau tidak dibekali dengan pengetahuan, ini bahaya gitu. Jadi kan kita akhirnya ikut-ikut, akhirnya orang nggak punya brand, nggak punya jati diri. Karena apa? Karena ikut-ikutan. Atau ada sindrom yang kedua, YOLO, you only live once. Kan kita itu sering dengar, udah nikmatin aja lah yang hari ini. Akhirnya apa? Tidak merencanakan masa depan. Pokoknya dia cuma pengen senang-senang hari ini. Itulah yang membuat generasi kita itu banyak yang hedon. Sindrom ini membuktikan bahwa kalau kita itu butuh yang namanya brand. Kita butuh namanya jati diri. Gitu ya. Sebenarnya cara simple sekali untuk bisa membangun personal branding. Tapi banyak kuncinya. Sederhananya tanya aja sama diri kita, who you are, what you do, whom you serve. Jadi kita itu siapa, apa yang kita lakukan, dan siapa yang kita layani. Jadi menjelaskannya itu kalau misalnya Lutfi, kamu siapa? Siapa bukan nama, tanggal lahir, tapi adalah kamu itu siapa, apa spesialisasi kamu, apa kemampuan kamu, apa kompetensi kamu, apa skill kamu, apa nilai, value yang kamu jaga, itu namanya who you are. Nah, jadi who you are itu adalah masuk kepada skill, value, nilai yang kita jaga. Orang tuh ngerti kalau Lutfi nggak bisa diajak untuk kegiatan yang seperti ini. Berarti punya brand, punya value. Oh, kalau kita pengen cari penceramah yang moderat, ya ini orangnya. Itu punya skill. Oh, kalau kita cari orang yang disiplin, terus yang punya konsistensi kalau ngerjain sesuatu, nah itu namanya behavior. Jadi kita itu harus punya kemampuan, tapi yang kedua juga pertama punya value, punya nilai yang kita jaga. Kalau misalnya sebagai santri tentu ada nilai sebagai santri yang dijaga. Sebagai mahasiswa tentu ada nilai yang harus dijaga. Sebagai mahasiswa yang belajar di Timur Tengah ada nilai yang harus dijaga.
Sebagai mahasiswa fakultas syariah, fakultas ini, itu ada nilai yang harus dijaga. Nah, itu nilai itu harus ada dalam diri kita. Dan yang kedua adalah ada skill. Dan ketiga ada behavior. Behavior itu adalah kebiasaan kita, itu termasuk disiplin dan seterusnya. Terus what you do? Apa sih kompetensi kita? Apa yang kita lakukan? Dan seterusnya. Itu adalah yang sederhana membangun personal branding. Karena ini saya sebagai pembuka, saya akan hanya membuka diskusi di awal saja ini. Terus apa kaitan personal branding dan kemampuan literasi? Nah, jadi teman-teman sekalian, personal branding itu akan, dan sekarang ini paling mudah orang itu, misalnya orang mau wawancarain, ketika saya daftar beasiswa, saya bilang saya Handika Surbakti, saya guru di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, saya pendidik di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, saya punya ini, itu, dan organisasi ini. Apa yang pertama kali dilakukan oleh penguji? Mereka ketik nama kita di internet, beneran atau tidak. Nah, disinilah muncul kemampuan literasi itu bisa menaikkan brand kita. Coba sesekali googling nama teman-teman di Google, tulis namanya lengkap gitu. Apa sih yang muncul kayak gitu? Nah, ini menguatkan kita, makanya di situ kemampuan literasi itu muncul. Kalau misalnya kita sering menulis, kalau misalnya kita punya konten kreatif di blog kita, di sosial media kita, itu yang akan muncul di sana dan itu menjadi brand kita. Kalau kita sering mengisi kajian-kajian di YouTube, itu yang akan muncul. Dan seterusnya. Itulah kenapa ada kaitan personal branding dengan kemampuan literasi. Kalau misalnya kita semakin banyak menulis, semakin banyak kita menerbitkan artikel kita, artikel pendek kita di media-media online, terus kita menulis di jurnal-jurnal ilmiah, itulah yang akan muncul. Oleh karenanya, personal branding itu sangat kuat kaitannya dengan kemampuan literasi. Tapi saya akan bahas spesifik nih. Pertama, personal branding itu kan tentang karya. Jadi orang itu nggak bisa pusing kalau misalnya cuma nggak berkarya tapi pengen membuat jati dirinya kelihatan bagus, itu adalah pencitraan karena dia tidak konsisten. Personal branding itu adalah karya. Karya kita itulah yang menjadi brand kita. Bukan cuap-cuap kita saja, bukan apa yang kita upload di sosmed saja. Makanya yang kedua adalah personal branding itu konsistensi di dunia offline dan dunia online. Orang akan dengan mudah, ini beneran nggak sih di dunia offline-nya sama online-nya sama gitu. Makanya yang tadi kan apa yang kita ucapkan itu biasa orang konfirmasinya mudah ke Google. Handika Surbakti, co-founder Medan Youth Forum. Beneran sih ada nggak Medan Youth Forum atau tidak? Oh iya dia founder, punya direktur di Young Islamic Economics Association Indonesia. Di googling orang tuh, itu beneran ada atau tidak? Nah, itu namanya konsistensi dunia offline dan online. Ini kemampuan literasi secara umum. Terus kemampuan literasi meningkatkan daya jual seseorang. Nah, ini terutama kepada teman-teman yang dari Timur Tengah nih. Nanti saya akan bahas spesifik tentang ini. Tantangan yang teman-teman hadapi nanti kalau pulang ke Indonesia dan juga saat ini. Jadi kemampuan orang bisa membaca, menulis, terus berdiskusi, cara menyampaikan itu meningkatkan daya jual seseorang. Makanya salah satu skill yang sangat dibutuhkan di era ini adalah creative writing dan public speaking, which is itu adalah kemampuan literasi. Nah, teman-teman sekarang itu udah dengar istilah-istilah yang unik tentang definisi, tentang profesi penulis. Dulu kan penulis itu adalah penulis, novelis, cerpenis, editor, dan seterusnya. Tapi sekarang, dulu blogger juga ada, tapi sekarang blogger lebih berkembang. Ada namanya pekerjaan sekarang content creator, ada namanya copywriter, dan seterusnya. Itu adalah profesi-profesi baru bagi orang yang mempunyai kemampuan literasi. Tapi dimanapun orang berada, kemampuan literasi itu akan meningkatkan daya jualnya. Itu. Nah, ini saya spesifik bahas ke teman-teman yang dari Libanon dan teman-teman yang mungkin hadir di sini, terutama yang menekuni kajian-kajian keislaman. Apa tantangan untuk sarjana muslim kali ini? Tantangannya sederhana. Tantangannya adalah kemampuan artikulasi gagasan di media online. Teman-teman, sekarang itu kita nggak bisa lagi cuman halakoh-halakoh saja. Makanya tadi kan literasi itu nggak halakoh saja. Halakoh itu kan diskusi. Halakoh itu adalah nahtub. Ya kan? Nahtub. Tapi yang dibutuhkan juga adalah sekarang masuk ke dunia online, yaitu nggak nahtub saja, tapi naktub. Kalau teman-teman hanya halakoh saja, tapi hasil halakohnya dinikmatin sendiri, itu nggak berkembang. Mungkin berkembangnya di sekitaran kita gitu. Tetapi ketika itu kita mampu mengartikulasikan gagasan kita di media online, itu akan memberikan dampak yang lebih luas. Sekarang jadi apa yang sekarang tantangan di dunia online ini? Di dunia online itu banyak sumber-sumber tentang dunia keislaman.
berdasarkan dalam tanda kutip mazhab pandangan masing-masing orang itu. Terserah kita setuju atau tidak setuju dengan apa klasifikasi yang saya buat ini lah. Ada yang dari kalangan liberal, ada yang kalangan moderat, ada yang kalangan tradisionalis, salafi, apa dan seterusnya. Itu adalah sekarang berperangnya di media online. Makanya kemampuan artikulasi gagasan di media online itu adalah menjadi challenge, menjadi tantangan sarjana muslim, terutama teman-teman yang kuliah di Timur Tengah. Secara spesifik saya akan tunjukkan beberapa media online sekarang yang itu sangat sangat digandrungi oleh anak muda untuk jadikan referensi kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman kita itu di perkotaan seperti di Jakarta, di Bandung, kota-kota metropolitan itu ada namanya ada kalau bahasanya Cak Nur itu kehampaan masyarakat modern gitu. Ada orang haus akan ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan di dunia mereka sehari-hari. Makanya mereka mencari itu. Dan mereka mencari itu di internet terlebih dahulu. Yang ini kalau bahaya kalau mereka menemukan referensi-referensi yang tidak otoritatif. Contoh-contoh beberapa referensi website-website Islam sekarang yang bagus menurut saya. Nah, ini teman-teman, kita lihat satu persatu. Walaupun nanti tergantung ya, lagi-lagi saya bilang tadi kan website-website ini berdasarkan dalam tanda kutip mazhab, organisasi, pandangan tertentu, tapi inilah realitanya. Misalnya di Indonesia yang berkembang sekarang ini ada beberapa website online ini. Pertama ada islami.co, ini juga lumayan kajiannya menarik dan up to date. Ada alif.id ini. Coba kita lihat ya tagline-nya masing-masing ya. Kalau islami.co ini oke nggak kelihatan. Kalau alif ini kan kelihatan tuh berkeislaman dalam kebudayaan. Ada ikro.id, kita tercipta untuk membaca. Ini juga situs-situs keislaman. Terus ada Bincang Syariah. Ini yang buat ini santri-santri dari almarhum Kiai Mustafa Yakub, Ali Mustafa Yakub. Ini ada Bincang Syariah dan ada masih banyak lagi, ada IBA Times ini, terus ada arrahim.id, ada yang baru diluncurkan namanya tafsiralquran.id. Nah, ini adalah lahan atau ini adalah bi'ah, ini adalah lingkungan-lingkungan baru yang nantinya kita harapkan peran dari teman-teman yang ada di Timur Tengah yang belajar yang belajar kajian-kajian keislaman dan bisa menyebarkan keilmuannya itu melalui media-media online dan itu bisa menjadi rujukan orang-orang yang sedang mencari. Jadi jangan sampai media online ini karena kita sebagai sarjana muslim tidak mempunyai kemampuan artikulasi yang kuat, tidak mempunyai gagasan kemampuan literasi, akhirnya kita tidak bisa membendung pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip tidak tepat kayak gitu. Sederhananya seperti itu, Lutfi, bahwa saya ingin nyampaikan juga dan sampaikan harapan saya kepada teman-teman semuanya yang sedang studi di Timur Tengah mengkaji kajian keislaman, bahwa challenge kita sekarang itu sangat besar, terutama adalah di kemampuan artikulasi gagasan di media online. Dan saya sangat senang di beberapa website tadi itu sudah banyak sekali teman-teman dari alumni Timur Tengah yang ikut berkontribusi. Tetapi memang walaupun tetap mohon maaf saya harus sampaikan ini, walaupun ada beberapa kritik terhadap teman-teman yang kuliah di Timur Tengah, misalnya di Timur Tengah tidak ada kewajiban skripsi, apakah itu akhirnya meningkatkan membendung kemampuannya untuk menulis dan seterusnya, itu menjadi masih ada diskursus yang seperti itu. Tetapi saran saya adalah mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa mengisi di media-media online tadi sebagai contoh untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan teman-teman. Terutama di Indonesia nih teman-teman, kalau ada isu berkembang sedikit saya itu langsung di-googling orang. Ketika ada larangan, misalnya ada himbauan dari MUI untuk tidak sholat Jumat berjamaah ketika pandemi, orang langsung googling. Nah, makanya kita butuh sarjana-sarjana muslim yang bisa menyampaikan hujah-hujah yang sesuai dengan sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, menyampaikan hujah-hujah seputar itu. Itu teman-teman sebagai pembuka diskusi kita. Pada dasarnya saya ingin hanya menyampaikan bahwa personal branding itu kemampuan literasi itu akan menaikkan daya jual seseorang, terutama kepada teman-teman dan saya misalnya yang menekuni dunia kajian-kajian keislaman. Oleh karenanya dari sekarang kita mulailah tidak lagi cukup mengikuti halakoh saja, makanya tadi kan sudah dibilang lebih nakro, naktub, wa naktub. Dan memang kita sering ketinggalan di nakroknya.
naktubnya. Nakro'nya sering kita baca, naktub apalagi ya. Kalau kan banyak kan lebih banyak khotib, lebih banyak orang yang pandai berbicara daripada pandai menulis. Oleh karenanya kita ini adalah alhamdulillah trennya kan positif. Tadi banyak website-website keislaman yang sudah muncul. Dan ini terus harus kita jaga dan masih membutuhkan teman-teman sekalian untuk berpartisipasi dalam tanda kutip Ghazwul Fikr di dunia online. Itu sebagai pembuka, Lutfi, semoga berkenan untuk dilanjutkan kembali. Ambil aja. Oke. Ya, Bapak. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Diskursus yang luar biasa, Ustaz. Jarang kami mendapat ini, Ustaz. Insyaallah. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ini, Ustaz, kepada hadirin. Ya, insyaallah. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand. Assalamualaikum, Ustaz Lutfi. Izin bertanya, Ustaz Lutfi. Ya. Oke, silakan, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustadz Handika, nama saya Hamzah, salah satu mahasiswa Indonesia di Lebanon. Izin ingin bertanya terkait tentang, ini memang sangat menarik sekali ya, personal branding melalui literasi. Karena memang yang kami rasakan di sini, di teman-teman di sini juga di Lebanon, memang kita kenapa kita coba adakan workshop literasi ini, karena memang ternyata sampai saat ini setelah berjalannya organisasi itu memang kita sangat butuh banget istilahnya implementasi dari apa yang kita pelajari, dan itu dibentuk dalam sebuah tulisan, dan mungkin ini sangat cocok ya temanya, mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Ustadz Handika tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan dari saya, Ustadz, ini mengenai apakah literasi ini itu masih bisa menjadi satu hal yang konkret ataupun satu hal yang bisa memajukan personal branding kita untuk menjadi sebuah media personal branding yang baik gitu. Karena memang kalau sepemantauan saya, jika dibandingkan literasi ini, jika dibandingkan media lain seperti podcast ataupun misalnya seperti video editing, itu kayaknya itu lebih relevan untuk pemuda zaman sekarang gitu. Nah, ini mungkin ingin minta pendapat antum mengenai, memang kita juga nggak bisa dapat pungkiri bahwasanya di Indonesia ini pun masih istilahnya masih teman-teman juga pasti ngerasakan masih krisis literasi gitu. Jadi masih hanya beberapa saja yang punya banyak keahlian untuk di literasi ini, tapi mungkin banyak remaja ini masih lebih banyak menerima dari segi video dan juga lebih ke lebih ke media yang lain gitu. Nah, ini apakah bisa menjadi literasi ini masih menjadi hal yang konkret untuk di masa yang saat ini gitu. Gitu, Ustaz Handika. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dari siapa, Bang Hamzah ya? Iya. Oke, Bang Hamzah. pertanyaannya menarik. Makanya pertama tadi Bang Hamzah memang sengaja saya definisikan literasi itu memang dia umum dahulu, baru tadi saya lebih spesifikkan ke menulis dan seterusnya. Terima kasih pertanyaan ini, jadi kita bisa tambah diskusinya. Makanya kan kemampuan literasi tadi tidak hanya menulis ya, tetapi juga berbicara dan seterusnya. Tapi pertanyaan spesifik dari Bang Hamzah ini, apakah memang menulis ini masih dalam tanda kutip masih menarik gitu. Nah, sekarang ini trennya seperti ini, teman-teman sekalian di Indonesia. Kebetulan saya ini bukan pengamat media sosial, tetapi kegiatan-kegiatan saya itu hampir semuanya berpatokan ke media sosial, jadi lumayan mengikuti perkembangannya. Jadi lebih sederhananya sebegini, teman-teman. Misalnya nih ada artikel di tafsir Al-Quran.id yang baru aja di-launching oleh Pusat Studi Quran dan yang di bawah naungan Habib Quraish Shihab itu. Ketika mereka mulai memiliki artikel yang menarik, apa yang mereka lakukan? Mereka ringkas itu, jadikan itu menjadi konten di Instagram. Nah, anak muda itu kan suka nyari di Instagram. Makanya kalau misalnya teman-teman follow tadi, ikutin kayak tadi situs-situs keislaman tadi sudah terintegrasi gitu. Dia punya website, sebagian punya channel YouTube, sebagian lagi, tapi hampir semuanya punya Instagram. Tapi makanya dia nggak bisa milih satu, tetapi mengintegrasikan apa yang ditulis di websitenya, tetapi itu bisa diringkas menjadi konten-konten Instagram dan seterusnya. Memang benar
dan di podcast memang yang belum terlalu banyak tentang ini itu, dan itu justru sekarang digandrungin. Jadi ini kesempatan juga nih bagi teman-teman yang menekuni ini nih. Di podcast itu masih apa ya? Masih belum terlalu banyak. Tapi kalau misalnya di channel YouTube, kalau podcast dalam spesifik di Spotify, di Anchor dan seterusnya itu memang belum terlalu banyak. Walaupun sudah ada memulai, tetapi kalau di YouTube masih. Tapi kenapa yang di website ini, apakah dia masih punya daya tarik untuk meningkatkan personal branding? Menurut saya itu masih. Kenapa? Karena justru adalah ketika teman-teman ini menekuni dunia akademik dan seterusnya, sekarang itu kan orang lebih mencari sumber yang otoritatif. Dan itu biasanya dicari dari situs-situs yang otoritatif, dan situlah tulisan-tulisan kita itu yang dinantikan kayak gitu. Walaupun saya tetap lebih berpandangan bahwa seperti yang sudah diaplikasikan beberapa teman-teman di media online, bahwa dibuat terintegrasi. Tidak hanya fokus kepada website, tetapi diintegrasikan ke konten Instagram yang ciamik, dan juga beberapanya membuka kanal-kanal YouTube. Makanya kalau misalnya di teman-teman dari Nahdlatul Ulama misalnya, itu kayak kontennya Gus Baha itu di semua, di Twitter dibuat, di Instagram dibuat, di YouTube juga dibuat. Nah, santrigayeng.com itu. Nah, yang ini yang kita perlu pelajarin satu persatu. Kontennya yang integratif itu lebih akan memberikan dampak. Makanya kalaupun kita lihat konten-konten di Instagram itu misalnya yang kalau misalnya kajian-kajian keislaman, tetap disampaikan sumbernya. Ini misalnya diringkas menjadi 10 infografis, itu tetap disampaikan sumbernya. Nah, itu sih pandangan saya, Bang Hamzah, masih ada perannya untuk mendongkrak personal branding seseorang, tetapi saya lebih berpandangan akan lebih bagus lagi sebagaimana yang sudah ada dilakukan itu adalah media itu terintegrasi di website, Instagram, dan juga hal-hal lainnya. Karena itu punya pasar masing-masing kayak gitu sih. Itu yang menurut saya Bang Hamzah. Makanya tadi saya singgung profesi content creator sama content creator itu, sekarang content creator itu nggak spesifik lagi menulis di website, tetapi juga menulis di Instagram. Content creator keislaman itu juga menulis di Instagram, buatnya namanya sekarang itu kan microblog. Jadi nggak buat caption, tetapi buat 10 infografis bisa di swipe. Nah, ini kita memang benar-benar berusaha khotibun nas hasba'u kullihim, ya kan, dan kita memang harus sesuai dengan kita menyesuaikan, kita nggak bisa sporadis, kita nggak ngikuti tren generasi muda ini. Kalau misalnya memang kita lihat website keislaman tadi sudah menarik, kalau generasi Z, generasi Y itu lihat website nggak menarik, mereka tinggalin. Mereka lihat postingan Instagram feed-nya nggak ciamik, ya udah ini kayaknya nggak keren kayak gitu. Nah, ini challenge kita dalam berdakwah Islam wasatiyah di Indonesia. Terima kasih pertanyaannya. Semoga menjawab. Silahkan, Lutfi. Insyaallah, Ustaz. Oke, kepada kawan yang ingin lagi bertanya, bisa di raise hand atau langsung bicara, di mute mikrofonnya. Itu ada dari Miftahul Fahmi itu. Miftahul Fahmi. Bismillah. Izin dulu ya teman-teman. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Miftahul Fahmi. Di sini Ustaz, saya ingin bertanya. Kan tadi kita udah membahas tentang personal branding, terus pun dari segala macam itu. Karena di sini ingin bertanya bahwa terkadang kan kita udah mengikuti suatu kelompok diskusi atau kelompok menulis gitu, Ustaz. Namun kadang dalam kelompok ini ada batasan-batasan kayak kita jangan bahas isu yang ini gitu. Kita cukup bahas isu yang ini aja. Ini di luar kemampuan kita gitu. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kemampuan literasi kita. Itu gimana menurut pandangan antum? Gitu. Apakah kita cari kajian yang lain atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Fahmi atas pertanyaannya. Nah, memang biasanya kalau ada kelompok, ada media, itu memang biasanya mereka punya
punya apa namanya, punya visi misi tersendiri gitu. Dan itu kadang kita nggak bisa mudah mengubahnya gitu ya. Kalau misalnya apalagi kita datang sebagai orang baru di tempat itu terus kita pengen mengubah itu, ya tentu beda teman-teman. Karena saya mengamati ini, sengaja saya nggak tunjukin beberapa situs yang kontroversial ya. Mohon maaf walaupun mungkin teman-teman pernah membacanya kayak muslim.or.id dan seterusnya itu kan ada beberapa yang kontroversial lah. Ini pun banyak kontroversial. Kalau teman-teman baca yang di islami.co ini, ya kalau dulu-dulu mungkin arahnya lebih ke teman-teman yang agak liberal kayak gitu, mereka akan arah apa namanya tulisan-tulisannya. Tapi kalau misalnya di Iqra ini enggak, ini lebih halus, lebih smooth gitu. Kalau di IBM Time Study ini karakternya teman-teman orang dari Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, itu memang mereka biasa punya segmentasi tersendiri. Nah, makanya kita juga harus ngerti dong kita itu ada di mana kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, mohon maaf, karena kita diskusinya harus terbuka ya, kalau misalnya nih kita di kalangan-kalangan, tanda kutip misalnya teman-teman di islami.co tadi, mereka akan nyerang dikit-dikit yang bahas khilafah itu diserang. Gitu. Terus kalau misalnya ada namanya juga Kureta itu dulu, tapi saya nggak tahu aktif atau enggak, itu isinya adalah yang bahas-bahas hal-hal kontroversi ala-ala Jil dahulu kayak gitu. Kan websitenya Jil itu masih ada tapi nggak produktif. Nah, ini dia punya segmentasi masing-masing. Nah, inilah kemampuan literasi kita itu dituntut kayak gitu. Kita bisa nggak memetakan ini? Kita bisa nggak memposisikan diri kita seperti ini? Di mana ketika kita berargumen, media yang cocok untuk kajian kita tuh di mana gitu. Karena memang di beberapa hal memang nggak terbuka kayak gitu. Makanya teman-teman, sekarang, kalau kita ingin mempublikasikan gagasan kita kan mudah sekali. Kita dengan mudah bisa membuat website kita sendiri dengan hanya 350-an ribu satu tahun. Kita bisa ngirim tulisan ke website-website yang saya share tadi, itu menerima tulisan dari pembaca. Sekarang kan tinggal, kalau segmentasinya seperti kita, ini cocoknya di mana. Inilah kita lihat profil dari website-website itu tadi. Tapi memang, kadang memang, mohon maaf, beberapa kita masih tertutup seperti Fahmi bilang tadi, nggak siap untuk berdiskusi membahas hal-hal tertentu kayak gitu. Ya banyak lah, ada namanya, kalau bahasa sekarang itu konflik of interest gitu. Pokoknya kalau bahas ini janganlah. Ya ini teman-teman yang sinilah yang membahas gitu. Kita jangan bahas inilah, nanti kontroversial nih. Oh, kita ada afiliasi kita dengan ini nih. Nah, dan itu memang challenge bagi kita sendiri untuk bisa di era sekarang ini ya. Tapi saran saya memang Fahmi, kalau misalnya memang nggak bisa menemukan gagasan kita itu tidak terterima di satu media, pasti ada media lainnya yang bisa. Kadang bukan tulisan itu nggak ada, bukan baik buruk, tapi kadang nggak nemu media yang tepat saja kayak gitu. Coba tadi telusuri satu persatu dari islami.co, alif.id, ikro.id, ibmtimes.id, tafsiralquran.id, arrohim.id, itu punya karakter masing-masing. Nah, disitulah kita bisa menyesuaikan. Makanya kemampuan literasi itu tadi tidak hanya sekedar membaca, saya bilang baru menulis dan berbicara, tapi juga menganalisis. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa di lingkungan itu nggak cocok, bisa jadi memang kita nggak relevan. Dan organisasi, komunitas, dan website, dia punya value sendiri, punya visi misi sendiri, dan itu kita nggak bisa, nggak bisa paksakan apa kehendak kita. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu tidak temukan lingkungan yang baik atau yang kondusif, yang cocok dengan kamu, ciptakan lingkungan sendiri. Ya udah, kita buat media kita sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman media-media moderat tadi. Dulu karena media online itu diisi adalah, mohon maafnya misalnya orang-orang yang menurut mereka itu nggak tepat kayak gitu. Makanya kita nggak bisa lagi nih, cuman serang-serang pakai logika kalkulasi, ngejek-ngejek orang dan seterusnya kalau beda paham, tapi ya udah, ayo dong pakai argumen kayak gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya, dan itu meningkatkan juga sebenarnya kemampuan literasi bahwa ada jawab menjawab. Seperti misalnya di beberapa waktu lalu Munim Syiri nulis tentang riba gitu, kalau bunga bank nggak riba dan seterusnya, dijawab oleh Ahmad Ifham Solihin di situ juga. Ketika Munim Syiri bahas tentang apa lagi gitu, direspon oleh Ustadz Qasim di hidayatullah.com. Nah, ini sebenarnya juga meningkatkan kita, dialektika diskursus kita dengan adanya perbedaan. Makanya perbedaan itu juga menjadi berkah, tetapi itu tadi ya, kita nggak bisa maksakan. Media itu harus sesuai dengan kita. Justru kita harus menyesuaikan. Kalau kita pengen sesuai dengan kita, ya udah kita buat sendiri. Itu Lutfi. Semoga menjawab untuk Fahmi.
Alhamdulillah ya Ustadz. Ya, ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Oh, ada saudari Fadila. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ana Fadila Salam. Talia. Ana mau tanya, gimana cara menyeimbangkan antara writing dan public speaking? Dan apakah writing harus bisa public speaking juga? Gimana cara menghilangkan nervous public speaking gitu? Karena kalau misalnya nulis gitu, Ustaz, lancar, alhamdulillah. Atau nulis di mana gitu, bisa gitu. Tapi kalau udah public speaking, apa yang dibilang tuh kayak hilang gitu. Syukran, Ustaz. Oke, izin langsung menjawab Pak Moderator. Benar, memang di Indonesia sendiri kita lihat tokoh-tokoh itu banyak yang punya kemampuan menulisnya canggih, tetapi berbicaranya tidak. Ada juga kemampuan berbicaranya canggih, tetapi tidak punya karya tulis. Nah, ini memang saling melengkapi. Tetapi memang pada dasarnya gini, mungkin saya sebut aja namanya, misalnya kayak mantan rektor saya itu di UIN Sunan Ampel Surabaya namanya Profesor Abdul A'la, itu pengasuh pondok pesantren An-Nuqayyah di Madura. Itu kalau menulis bagus sekali tulisannya, enak, renyah. Tetapi kalau berbicara tidak. Kalau di UIN Jakarta ada Profesor Azumadi Azra misalnya, tulisannya bagus-bagus sekali, dikagumi. Tapi kalau berbicara kurang kayak gitu. Dan itu normal-normal saja sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa orang yang dikasih anugerah nih, nulisnya bagus, public speaking-nya bisa. Tapi gini, pada dasarnya, menulis, public speaking, writing and public speaking itu skills. Ketika dinamakan dia skills, dia bisa dipelajarin. Oke, saya ulangin. Ketika sesuatu itu skill, dia bisa dipelajarin. Artinya bisa dipelajarin, sekarang nilai kita 1, ketika kita pelajarin, kita bisa meningkatkan menjadi 3, menjadi 5, 7, 9, dan 10 bahkan. Itu namanya skill. Jadi dia itu skill, bukan bawaan lahir. Makanya kalau public speaking, menulis juga seperti itu. Menulis itu skill. Jadi jangan bilang, aku nggak cocok menulis. Tidak. Karena dia itu skill, ketika dia skill, dia bisa dipelajari. Ada ilmunya untuk mempelajarinya. Termasuk public speaking. Untuk Fadila tadi mungkin ketika menulis lancar, ketika public speaking, memang kekurangan kita kadang ketika kita itu lancar menulis, karena gagasan kita itu kan muncul di kepala dan banyak itu pengen keluar satu persatu. Dan orang yang suka menulis, lancar menulis, susah public speaking biasanya kayak gitu. Ketika ngomong bingung, saking banyaknya yang sudah ada. Nah, mungkin kalau saya, alhamdulillah beberapa makalah saya, misalnya ketika saya lomba makalah Al-Quran di MTQ tingkat nasional itu kan dipresentasikan. Dan yang saya lakukan adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking saya dari menulis saya adalah pertama gagasan yang kita tulis banyak-banyak itu disederhanakan satu persatu. Itu aja yang sederhana. Nah, satu persatu jadi jangan apa namanya? Jangan semuanya pengen kita sampaikan gitu, tapi poin berpoin. Nah, tapi yang kedua, ini semuanya tentang jam terbang saja Fadila Talia. Itu kalau terbiasa itu akan lebih mudah kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita udah terbiasa gitu menyederhanakan apa yang kita tulis, itu akan kita mudah menyampaikannya ke publik. Makanya yang saya sarankan adalah ketika kita menulis misalnya dan hasil tulisan itu dipresentasikan, yang pertama dilakukan adalah menyederhanakannya. Kenapa? Karena bahasa tulis itu beda dengan bahasa lisan. Kenapa? Karena orang yang itu beda membaca dengan mendengar itu feel-nya beda. Tetapi itu skill. Ketika itu skill, lagi-lagi saya ulangin, karena itu skill, dia bisa dipelajarin dan dia butuh waktu. Nah, hanya masalah waktu saja. Kalau udah terbiasa, dia akan lebih terbiasa. Ala biasa karena biasa. Itu sih, Fadila Talia, itu bukan menjadi sebuah kekurangan, tetapi itu bisa dipelajari. Tetapi di beberapa tokoh terkenal sekalipun di Indonesia, masih banyak yang kayak gitu secara penilaian kita ya, bahwa ada yang jago menulis tetapi tidak. Tapi misalnya nih, jago berbicara tetapi tidak punya karya tulis. Mungkin kita lihat almarhum Zainuddin MZ, itu kan ceramahnya bagus, tetapi kita nggak nemu karya tulisnya. Yang ada mungkin tulisan tentang beliau kayak gitu. Mungkin yang bagus sekarang yang ada buku, ada karya tulis, ada pandai ngomongnya kayak misalnya Ustaz Abdul Somad, Profesor Quraish Shihab. Itu udah itu kelihatan memang kan tulisannya bagus, juga ngomongnya bagus. Itu anugerah sebenarnya. Tetapi itu skill bisa dipelajarin. Jadi nggak jadi masalah. Terima kasih Fadila untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Silahkan Lutfi. Ya, kita
cukupi sudah ya untuk sesi pertanyaannya, karena melihat waktu juga kita mempunyai sesi kedua juga bersama narasumber kita, insyaallah Ustadz Radinal Mukhtar. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Andika Surbakti, narasumber kita yang wow ya. Masya Allah, kita banyak mendapat cipratan-cipratan beliau yang jarang ya kita dapatkan pada seminar yang kita lewati selama ini. Alhamdulillah Ustadz, mudah-mudahan berkah Ustadz. Amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya ke sesi kedua ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Radinal Mukhtar Harahap, SHI MPD. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Beliau menyandang S1 Hukum Keluarga Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, yang sekarang telah menjadi UIN. Baru-baru ini beliau menyandang gelar magisternya magisternya MPD di UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini beliau berkiprah di dunia literasi, menjadi editor di Raudhah Publishing dan peneliti juga di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, dan aktif menulis buku penelitian dan artikel-artikel ilmiah. Gitulah biodata beliau ya, yang sangat singkat. Oke, saya ingin menyapa dulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Lutfi, alhamdulillah kalau anak sehat. Ini mohon maaf nggak bisa nayangkan apanya. Mohon maaf nggak bisa nayangkan wajahnya karena ada kendala ini. Jadi tampilan karikaturnya saja ya. Masya Allah, itu muskilah Ustaz. Kemana hilang moderator kita ini? Masya Allah, kayaknya ini kejadian kesalahan teknis di listrik Lebanon. Karena kita di sini ada jadwal mati lampu juga. Tunggu tidak. Oke. Sorry Ustaz. Jaringan kurang. Ya, lanjut. Oke Ustaz. Adapun Ustadz ini beliau menjadi wali kelas saya ya di kelas akhir sanawiyah. Insyaallah beliau ini selain aktif atau selain pintar di penulisan, beliau ini dalam faraid ilmu waris ini luar biasa beliau. Insyaallah kalau ada kesempatan bisa kita undang beliau. Oke Ustadz, langsung saja Ustadz, latar belakang supaya kita mulai panas ya, supaya semangat. Apa sih itu Ustadz keistimewaan dan kelebihan menulis? Bagaimana membangun pribadi produktif dengan menulis? Bagaimana memulai? Dan apa itu trik menjadi penulis bestseller Ustadz? Sebelum ini menjadi mukadimah pemaparan antum Ustadz. Bisa dijawab Ustadz 5 menit. Ya. Kalau berbicara setelah Ustadz Andika biasanya udah dapat itu jawabannya itu. Ustadz Andika itu canggih itu dalam memaparkan tentang personal branding kan. Bahwa mari kita berpikir berapa orang yang sudah kuliah di Lebanon, berapa orang yang sudah kuliah di Mesir, berapa orang yang sudah kuliah di Eropa, tapi berapa orang yang terkenal, berapa orang yang populer, berapa orang yang memang benar-benar menunjukkan kualitasnya. Dan itu rata-rata lewat tulisan. Makanya ada ungkapan, semua orang bisa menjadi guru besar, tetapi guru besar yang hebat itu adalah orang yang menulis, kan begitu. Jadi kalau misalnya antum yang kuliah ini ada Irhas, ada tadi Suhenri, ada tadi juga siapa sih yang nanya terakhir tadi yang bukunya Hamzah Ustaz.
udah terbit juga itu. Jadi itu adalah cikal bakal kita untuk menjadi seorang yang dikenal orang. Dan Ustadz Handika tadi udah sangat pakar itu memang kalau misalnya kita minta branding yang paling hebat atau kita mau mencetak kartu nama yang paling kekal, itu adalah lewat tulisan. Itu saja mungkin. Masya Allah. Syukur Ustaz atas ifadahnya Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami Ustaz. Ya Ustaz, langsung saja Ustaz, kita mulai Ustaz pemaparan Ustaz kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami perkenankan dengan segala hormat Ustaz. Mohon maaf Ustaz, suaranya tidak ada Ustaz. Ustaz Radinal masih mati suaranya. Oke. Mohon maaf Ustaz Andika. Sehat Ustaz Andika? Sehat. Alhamdulillah. Ya, tadi termut ya. Nah, udah ya, kedengaran? Tuntas. Nah, ini kawan-kawan dari Libanon ini orang-orang yang beruntung karena antum masih dapat untuk merasakan dunia maya dan bertemu dengan teman-teman di sini di Indonesia, dan ana yakin betul ini bukan sekedar mahasiswa Libanon saja, karena saya lihat ada juga itu dari Iran, dari kawan-kawan Mesir juga. Izinkan ini hanya sebagai kata pengantar saja, karena kita kan sesi kita sebagaimana yang menjadi tor dari pelatihan ini, insya Allah ada 6 sesi sebelum kita nanti akhiri dengan 2 sesi di lomba. Itu sangat menarik apa yang menjadi program dari kawan-kawan di Libanon. Kita malam ini mengenal dulu dan meyakinkan diri dulu bahwa menulis itu memang menguntungkan. Maka kita panggil Ustadz Handika yang memang pakar di bidang itu, dan kita harapkan beliau memang memberikan pencerahan kepada kita tentang keuntungan dan kelebihan dunia tulis-menulis kalau itu dimiliki oleh mahasiswa. Ini pertanyaan ini dulu yang harus kita betul-betul pahami, kita betul-betul cermati, dan kita betul-betul hayati. Jujur harus menjawabnya. Nggak boleh kita menjawabnya ya dengan idealisme tinggi, dengan mana yang paling hormat, paling suci, tidak. Karena memang inilah motivasi-motivasi orang dalam menulis. Ada orang yang menulis itu sekedar hobi. Kalau dia hobi, dia nulis. Kalau misalnya lagi suntuk, ya biasanya dia berhenti, kan gitu. Nah, dan ini biasanya hobi itu dari kecil biasanya. Dan itu tadi kata Ustadz Handika sudah disadarkan bahwa menulis itu tidaklah bakat, menulis itu adalah skill, menulis itu bisa dilatih, dan hobi itu ya lama-lama bisa tumbuh. Jadi hobi itu sebenarnya adalah hanya kecenderungan yang kita ulangi berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita sudah hobi dalam menulis, insya Allah kita akan berjuang terus menulis. Kalau Ustadz sering bilang ke santri-santri itu, menulis itu jangan kita mencari waktu luang. Karena kalau misalnya orang yang sudah hobi menulis, dia tidak akan mencari waktu luang, tetapi dia akan meluangkan waktu untuk menulis. Nah, di titik itu dia hobi.
tadi ada yang bilang, Ustadz, Ana kalau misalnya disuruh public speaking, Ana tidak jago. Tapi kalau misalnya disuruh menulis, Ana lancar lah. Itu termasuk mungkin pelarian. Nah, ketika dia merasa bahwa dia nggak bisa berbicara dengan lancar, Ustadz Andika tadi lancar betul kalau bicara. Kalau Ustadz kadang-kadang agak kebingungan juga kan gitu. Nah, pelarian itu dan itu tidak hina dan tidak aib bagi seorang penulis kalau menulisnya itu adalah pelarian. Kalau misalnya ngelihat kawan-kawan semuanya ada yang jago dalam berbicara, ada yang jago dalam membaca kitab, ada yang jago dalam menuangkan gagasannya lewat debat, bisa kita cari ya pelarian lewat menulis kan begitu. Ada juga untuk pengakuan diri. Ini coba nanti searching di internet itu ada buku-buku menarik yang ditulis karena memang untuk pengakuan dirinya. Apa yang sering kita pahami adalah kalau misalnya kita menulis, kita akan diakui orang. Maka tadi pertanyaan Miftahul Fahmi tadi itu seharusnya terjawab dengan pengakuan ini. Kalau misalnya kita tidak diakui atau tidak diperkenankan untuk menulis sesuatu di suatu komunitas, itu mungkin atau kita tidak dianggap punya kemampuan untuk menulis itu mungkin karena memang tulisannya belum ada. Tapi kalau udah ada tulisannya dan udah menjadi, kita akan diakui. Nah, memang pakar di bidang itu. Maka kalau misalnya kita mau buat ungkapan secara singkatnya, bisalah kita bilang, kalau kita menulis itu jangan tunggu menjadi ahli, tetapi nulislah. Nanti kalau udah ada tulisannya, jadilah ahli. Gitu. Jadi jangan menunggu ahli untuk menulis, tapi menulislah, kau akan jadi ahli. Kan begitu sering kita ucapkan. Ada juga orang yang karena temannya, lingkungannya tadi kita bicarakan, ini komunitas ini sudah mengikrarkan diri untuk komitmen dalam menulis. Karena temannya menulis, dia akan menulis juga. Dan ada juga yang karena keterampilan. Keterampilan ini sama tadi dengan skill, bahwa skill itu bisa dilatih, bisa dikembangkan. Jangan sampai skill itu hilang hanya gara-gara uang. Makanya ini saya sandingkan, kadang-kadang keterampilan itu hilang gara-gara kita ngejar uangnya. Tetapi kalau misalnya kita mau mengembangkan keterampilan, uang itu akan datang. Dan terakhir, ada yang untuk pengembangan diri. Secara pribadi, saya sebenarnya kalau dalam hal menulis ini di titik akhir, di titik pengembangan diri. Begini kawan-kawan, kalau misalnya kita menjadi mahasiswa itu, ada banyak hal yang menjadi pengalaman kita, menjadi hikmah lah bagi orang-orang yang akan datang setelah kita. Berapa tahun antum sudah di Libanon, berapa waktu antum sudah menghabiskan hidup di Libanon, tentunya orang-orang mau tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan di sana. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang datang. Kalau misalnya antum pernah baca buku Note from Qatar, Muhammad Asad, itu catatan-catatan beliau ketika ada di Lebanon. Dan kita menunggu, ada nggak Note from Lebanon, kan begitu kan? Bagaimana antum kemarin, ya alhamdulillah semua selamat beritanya, yang ada tragedi di tepi pantai itu. Itu menjadi catatan yang mungkin menjadi hal yang hebat di mata orang yang membaca itu, dan beliau tidak tahu kan gitu. Jadi pengembangan diri bisa antum salurkan lewat yang namanya tulisan. Selanjutnya, tadi Ustadz Handika juga sudah menyinggung ini, dan ini menjadi syarat wajib ma la yatimmu bihi
Nah, illa fahuwa wajib aidon, kan gitu dia. Kalau misalnya menulis menjadi cita-cita, menjadi impian antum, maka membaca pun tentunya adalah harus menjadi kebiasaan. Kita itu kadang-kadang mendefinisikan membaca itu terlalu sederhana. Apakah kemudian sekarang orang itu suka baca semuanya? Suka. Tetapi apakah memang benar-benar membaca, itu yang harus dipertanyakan. Membaca WA itu membaca namanya itu. Nah, tetapi apakah kemudian membaca WA itu sebagai sebuah membaca yang berkualitas? Bisa ya, bisa tidak. Karena ada juga tulisan-tulisan panjang, tulisan-tulisan yang memang inspiratif, tulisan-tulisan yang memang bisa untuk kita renungkan bersama yang ada di platform-platform media sosial. Dan itu ya bisa kita baca dan bisa menjadi ide dalam menulis kan. Jadi kalaulah kita sudah tidak suka membaca, ini yang menjadi permasalahan. Yang harus kita selesaikan dan harus benar-benar dihilangkan malam ini adalah anti membaca. Membaca itu jangan percaya bahwa membaca itu harus buku yang bagus. Membaca itu adalah buku yang belum dibaca. Karena kalau kita hanya memilih buku yang bagus, lama-lama kita kehabisan buku bagus. Tapi kalau misalnya kita baca juga, misalnya buku tadi disinggung Ustadz Andika juga, buku dari kaum kiri, kaum liberal, kaum apa, itu dibaca saja. Tetapi dibaca bukan untuk diikuti, tetapi untuk dicari celahnya di mana yang bisa untuk kita komentari, kita klarifikasi, atau kita debat sekalipun. Jadi membaca itu tidak akan mungkin kita lepas dari menulis, sebagaimana berbicara tidak mungkin kita lepas dari mendengar. Orang yang pandai mendengar, orang yang suka mendengar, orang yang tidak bosan untuk mendengar orang lain, itu insya Allah akan menjadi orang yang pandai berbicara. Jadi kalau misalnya ada pasang-pasangannya itu berbicara, itu pasangannya mendengar. Dan ada orang yang pandai membaca, dia akan bisa menulis. Karena gelas itu tidak akan terisi kecuali kalau ada isinya, kan? Kalau ada airnya. Jadi itu yang malam ini harus benar-benar, selain kita tadi sudah terobsesi, sudah digoda, sudah dilihatkan oleh Ustadz Andika tentang keistimewaan menulis, malam hari ini yang harus kita sepakati bersama adalah kita harus rajin membaca. Berapa hari kita membaca? Berapa hari kita harus berapa buku yang harus kita selesaikan? Dan itu bisa menjadi, ya kalau saya kemarin cerita-cerita sama Su Henry itu, di ujung akan ada lomba, itu bisa menjadi angsuran dari tulisan kita. Hari ini kita menulis apa, berarti kita harus membaca apa, kan gitu. Nah, itu selanjutnya. Dan selanjutnya yang harus kita jawab juga ini saya lebih ke sisi praktis. Kalau Ustaz Andika tadi sudah menjelaskan sisi sisi konsepnya, ini kita akan praktis. Antum-antuna sekarang ini mau menulis yang seperti apa? Otomatis kalau seperti apa pertanyaannya, tidak boleh yang tertutup. Kalau tertutup itu, kalau orang-orang dulu itu kan ada yang menulis diari atau catatan hutang, itu kan tulisan juga catatan hutang ya. Catatan hutang, catatan dosa, catatan apa, itu mungkin tidak mau untuk dibuka ke orang lain, dan tertutup ini otomatis ya tidak menjadi pilihan kita. Pilihan kita ada dua sekarang. Menjadi pribadi yang terbuka atau terbuka untuk publik. Kalau menjadi pribadi yang terbuka, itu catatan-catatan di dunia maya, di Facebook, di Instagram, atau di website yang seperti yang Ustadz Handika paparkan tadi. Tapi website pribadi sifatnya. Nah, beberapa website tentunya sudah terkenal, sudah sangat masyhur. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang orang siapapun yang mau terkenal harus ada website pribadinya, kan. Enaknya pribadi ini adalah ada yang gratis, ada yang berbayar, kan begitu. Kalau misalnya mau yang serius, pakai yang berbayar, supaya kita pun merasa rugi kalau tidak mengisinya. Dan kalau yang terbuka itu kita bisa nulis di media massa seperti yang disarankan Ustaz Andika tadi di alif.com,
Itu di Iqra ID ada satu tulisan saya itu tentang Said Usman, seorang Habib yang hidup di zaman kolonial Belanda. Nah, itu perlu dicoba. Dan menariknya kalau orang merantau itu bisa menjadi pemasukan. Nah, di Alif itu dibayar itu. Kalau di Iqra itu dibayar juga itu. Cuma memang kalau yang berbayar itu biasanya saringannya lebih ketat, saringannya lebih kuat kan gitu. Kalau sudah kita bisa menjawab ini, pilihannya cuma dua. Apakah kita nulis untuk kepentingan pribadi kita saja, tapi kita buka untuk orang lain, atau kita menulis memang untuk orang lain. Maka jenis tulisan atau sifat tulisan pun ada tiga. Ada yang non fiksi, ada yang fiksi, ada yang faksi. Non fiksi ini ya sesuai kebutuhan orang. Orang sekarang isu yang paling sentral sekarang kalau soal kemerdekaan itu kan adalah seberapa besar peranan ulama. Nah, kalau non fiksi maka dia akan menjelaskan bahwa ada ulama-ulama yang berperan di waktu kemerdekaan dulu. Saya kebetulan baru selesai tadi dalam acara webinar tentang ulama, nasionalisme, dan kemerdekaan. Itu banyak data yang bisa kita tuliskan dan kita kembangkan dalam sebuah tulisan. Ada juga tulisan fiksi, dan ini biasanya sangat masyhur bagi kita ini. Novel, cerpen, dan lain sebagainya, puisi. Itu Fadila tadi itu udah nulis puisi itu seingat saya kelas 6 ya. Nah, jadi ini bisa juga, dan ini tentang keinginan. Kalau non fiksi tadi tentang kebutuhan, maka fiksi tentang keinginan. Apa yang ingin orang baca sekarang? Kalau mahasiswa Libanon datang baru ke sana, apa yang kepingin dibacanya? Oh, kepingin dibacanya tentang perjuangan ketika merantau. Nah, itu makanya fiksi itu rata-rata menjelaskan tentang keinginan kita. Dan ada juga sekarang faksi. Faksi itu adalah tentang bagaimana tulisan non fiksi tapi ditulis dengan gaya fiksi. Dia tulisan non fiksi tetapi ditulis dengan gaya fiksi. Biografi. Nah, biografi antum itu bisa ditulis dengan gaya fiksi tetapi ya dia model biografi. Dengan syarat kalau non fiksi tadi kan yang benar, tidak ada karangan sama sekali. Ketika sudah tercampur oleh karangan, sudah tercampur oleh imajinasi, maka itu berubah menjadi fiksi. Tetapi kalau misalnya apa adanya, apa yang benar, apa yang memang dijalani, itu udah faksi. Nah, jadi malam hari ini betul-betul malam yang menjadi malam pertama lah ya, malam pertama untuk komunitas ini, lingkungan ini. Kita berharap ini menjadi titik awal bagi mahasiswa-mahasiswi di Libanon sana untuk bisa menelurkan atau mengeluarkan ya tulisan-tulisan mereka. Selanjutnya apa lagi yang harus kita bereskan? Ini dia. Kita benar-benar kalau memang ini adalah program yang harus kita tindak lanjuti, kita harus benar-benar menjawab ini. Dan kita harus benar-benar mengikuti apa isi hati kita. Tapi apakah bisa semuanya, Ustadz? Bisa. Setiap orang punya potensi untuk menjadi spesialis atau rejeki. Ada suaranya, Pak? Lutfi, di sana mati lampu. Kayaknya ini Ustaz. Iya. Masya Allah, ini muskilah kabir.
Halo. Di Oke. Medan. Ya, mohon maaf ada mati lampu tadi nih. Ini sekarang sedang terkendala juga. Pas Agustus masih ada mati lampu ya. Iya. Ya. Ya, jadi begitulah kawan-kawan sekalian. Malam hari ini kita harus benar-benar menekadkan diri, menguatkan hati. Kita jalani ini sama-sama, apalagi summer itu kan antum liburan ini ya. Liburan itu bisa menjadi agenda yang kita kita seriusi bersama. Karena memang kalau tidak diseriusi, menulis itu kerjaan serius, kan gitu. Menulis itu kerjaan serius seperti apapun santainya. Jadi itu mungkin menjadi pengantar kita hingga akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ini dia. Penulis yang baik adalah yang tahu apa yang ditulisnya dan menuliskannya. Karena kadang-kadang tulisan yang buruk itu tapi nyata itu lebih baik daripada tulisan yang baik tapi cuma mimpi-mimpi saja. Banyak orang yang bilang aku mau buat tulisan ini, aku mau buat tulisan itu, tapi mana tulisannya? Belum jadi-jadi kan gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan, kita kembangkan di sharing setelah ini. Nanti juga saya kepengen setelah ini ada memang penugasan bagi kita semua, apa yang akan kita laksanakan sebelum kita pertemuan kedua nanti. Mudah-mudahan usaha Andika tidak bosan juga untuk membersamai kita, yang pemateri-pemateri dari tim Rauda Publishing juga nanti insya Allah akan kita undang bersama-sama. Yang dalam konfirmasi itu ada Ustadzah Ira Madanisa, penulis Cahaya Cinta Pesantren yang udah difilmkan. Yang konfirmasi juga nanti mungkin itu penghabisan nanti. Ada Ustadz Kosim untuk mengisi tulisan kita supaya memang rasa, arah, cita rasa itu benar-benar terarah. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwasanya kalau kita bermimpi jadi penulis, yang harus kita selesaikan itu hanya satu, menuliskannya. Itu saja mungkin sebagai kajian pengantar. Setelah ini kita diskusi, ini juga mati lampu juga ini. Mudah-mudahan tetap tersambung kita ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Al-Hafiz, fadal. Oke, terima kasih. Kami aturkan kepada narasumber kami, Ustaz Zadina Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah ya, dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya sama'an wa ta'atan. Dan untuk selanjutnya, sesi pertanyaan ya, kita buka juga ini kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, ya bisa di raise hand. Oke, Saudari Nur Aini. Oke, saya akan bacakan Ustaz ini pertanyaannya. 1, lebih bagus critical thinking apa creative thinking, Ustaz? 2, kalau kita masih pemula dan belum tahu expertise kepenulisan kemana, bagus mulai nulis fiksi dan fiksi apa faksi dulu, Ustaz? Atau boleh kalau saya campur semuanya? Kepada Ustaz, mohon dijawab, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Menulis itu ada 4 fungsinya. Yang pertama, menjelaskan apa yang belum jelas. Yang kedua, menyingkat apa yang terlalu panjang. Yang ketiga, memberitahu apa yang belum diberitahu. Dan yang keempat, menyusun apa yang masih berserakan. Kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah konsepnya, lebih bagus critical thinking atau creative thinking, Ustaz. Kembali kepada apa yang mau antum lakukan. Creative thinking itu rata-rata adalah orang yang mempercantik apa yang belum cantik. Nanti kita akan mendiskusikan 5 tahap. Ada 5 tahap dalam menulis itu sebenarnya. Yang pertama itu tahapnya adalah mempersiapkan tulisan. Malam ini itu masih kita mempersiapkan tulisan. Kalau dalam istilahnya itu kita masih membuat outline, kita masih memantik ide-ide antum, kita masih mengambil apa yang sebenarnya antum kepengen tulis. Nah, supaya apa? Supaya nanti di tahap kedua kita bisa mendraftingnya, kita bisa menulisnya. Menulis apa? Menulis, kalau misalnya tadi ada pertanyaan kedua itu, kami belum mengerti begini. Nah, tulis saja dulu, karena memang nanti dari tulisan awal itulah akan berkembang menjadi tulisan yang sempurna. Jangan pernah percaya bahwa Habibur Rahman Al-Siraji menulis dari awal bab sampai akhir bab secara langsung sekali nulis. Andrea Hirata jangan percaya bahwa itu dari pertama sampai terakhir sekali menulis. Sekelas apapun penulis, itu pasti menulisnya tidak bisa sekali jadi. Karena memang selain penulis, kita butuh yang namanya editing. Kita butuh namanya penyesuaian. Kalau misalnya dunia kampus biasanya revisi, kan gitu. Tapi untuk critical thinking dan creative thinking ini, nanti kita juga minta tambahan dari Ustadz Handika, karena Ustadz Handika yang memang dunia otak kanan, otak kiri itu Ustadz Handika jago tuh. Itu dia. Jadi nanti kita minta pendapat Ustadz Handika, tapi secara umum saya ingin menjawab bahwasanya ini kita belum mengetahui potensi-potensi antum, maka untuk yang pertama mari kita pedekan diri dulu, kita mulai tulisan dulu, nanti share ke grup yang sudah dibuat oleh panitia, supaya nanti kita bisa mengarahkan, oh antum lebih bagusnya ke sini, oh antum lebih bagusnya ke sini, oh ini antuna bagusnya di sastra, itu nanti masuk fiksi kan gitu, oh antum bagusnya di faksi, karena menceritakan kehidupan antum yang ya inspiratif dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita apakan. Terima kasih. Oke Ustadz, ini ada lagi Ustadz, ada dari kawan kita dari IP Iran, Saudara Ismail. Kepada Saudara, silakan bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sangat menarik sekali Ustadz pemaparan materinya tentang ini. Cuman mungkin saya izin untuk diberi kesempatan bertanya. Untuk Ustadz menjelaskan lebih detail lagi mengenai plagiasi itu apa. Karena kadang kan kita sebagai penulis pemula itu biasa diberi saran supaya bisa meniru, misalnya cari penulis favorit misalnya. Terus ikuti gayanya, modifikasi dan seterusnya, gaya penulisannya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menghindari plagiarisme itu, dan bagaimana sebenarnya plagiat ini. Misalnya kadang kita menulis lalu kemudian kita posting di media sosial, ada teman mengatakan ini perasaan pernah saya baca, ada penulis terkenal yang pernah menulis ini, walaupun sebenarnya kita memang bahasanya sama tapi dengan gaya penulisan yang sedikit kita modifikasi, tapi oleh pembaca tetap itu dianggap sebagai plagiarisme. Mungkin bisa Ustadz memberikan penjelasan tentang ini supaya kita tidak terjebak dan berupaya menghindar dari aktivitas plagiat. Terima kasih Ustaz.
Ya, langsung saya jawab ya. Pertama, hukum plagiat itu memang tidak baik. Kalau jenis-jenis penulis itu ada yang pertama writer, dia yang menuliskan tapi tidak punya ide. Writer itu kayak petugas di tukang ketik jasa pengetikan, itu writer itu rata-rata. Ada juga yang kedua author. Author itu yang punya otoritas atas ide. Kadang-kadang pembicara-pembicara yang dibilang Ustaz Andika tadi enak bicaranya, ngomongnya teratur, itu kadang-kadang tidak punya waktu untuk menulis. Maka dia memanggil seorang writer, dia mengasih rekamannya, kemudian writer itu yang menulis, tetapi autornya adalah si yang punya ide. Ada gabungan antara author dan writer, itulah profesional, itulah orang yang memang profesinya sebagai seorang penulis dan dia jago penulis. Dan yang dilarang itu adalah plagiator. Plagiator itu untuk tahap sekarang masih dalam tahap tata cara penulisan, bukan dalam tahap ide, wacana. Karena sebenarnya kalau kita kembali kepada wacana dalam hidup kita ini kan wacananya cuma satu, bahwa wacana yang dibicarakan Al-Quran itulah yang ada di kehidupan kita ini, tidak bisa dikembangkan lagi. Maka sebenarnya kata-kata ide orisinil, ide baru itu tidak ada. Yang ada adalah penyegaran ide. Saya sering mengatakan bahwasanya nasi goreng itu hanya nasi yang digoreng. Tetapi kenapa ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng Aceh, ada nasi goreng Medan, ada nasi goreng Padang? Bumbunya itulah yang kita usahakan. Kembali ke masalah plagiasi tadi, untuk tahap sekarang itu masih dalam tahap penuturannya saja. Kalau kita sudah bisa menuturkannya secara berbeda dengan orang lain, itu tidak lagi menjadi plagiasi meskipun idenya mungkin sama. Nah, tetapi tidak lagi dalam tahap plagiasi. Nah, saya kasih contoh dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai ya kini, yang namanya rukun Islam itu kan ada 5 ya. Nggak bisa kita tambah dan tidak bisa kita kurangi, kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menjelaskan, kita mau buat buku fikih untuk anak-anak, gitu. Apakah kemudian ketika kita menuliskan rukun Islam ada 5, kita dicap plagiat terhadap karya Imam Syafi'i kepada karya-karya besar itu? Tidak mungkin. Dan cara kita adalah bagaimana menyegarkannya sehingga cocok dengan dunia sekarang. Dan kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu, ya silahkan dicek di hukum kita saja lah. Hukum kita masih, dan aplikasinya itu sudah banyak. Plagiarism checker, kalau misalnya kawan-kawan nanti saya catatkan di grup chat, itu plagiarism checker itu mengecek tingkat plagiat kita. Jadi jangan sampai kita menulis itu, kita tulis kata orang lain, tetapi kita ambil idenya saja. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kawan-kawan hadirin? Mungkin Lutfi sambil nunggu saya jawab tadi tentang creative thinking sama critical thinking. Nah, terima kasih tadi pertanyaannya sangat menarik itu ya. Jadi memang creative thinking dan critical thinking itu kan memang skill yang kalau di forecastingnya World Economic Forum itu skill yang dibutuhkan di tahun 2020, 2022 berikutnya. Kalaupun sekarang mereka mendefinisikan lebih
mendahulukan critical thinking daripada creative thinking. Creative thinking itu dahulunya ada di 2015 gitu. Tapi menariknya adalah ketika menulis, ini dua-duanya tergantung dengan segmen atau genre dari apa yang kita tulis gitu. Kalau teman-teman di kajian keislaman misalnya membahas hukum, merumuskan fatwa, itu tentu bukan creative thinking, tapi critical thinking. Nah, makanya dia studi kritis gitu ya. Kita benar-benar bagaimana bisa mengelaborasi sumber yang begitu banyak dan merumuskan hukum misalnya. Itu tentu critical thinking. Nah, critical thinking ini sebenarnya dia nggak berdiri sendiri gitu, nggak dipisah critical thinking dan creative thinking. Duanya bisa digabung sekalian kayak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat tadi situs-situs keislaman yang saya share tadi, itu gabungan dari creative thinking dan critical thinking. Bagaimana bisa menyederhanakan misalnya contoh-contohnya hukum-hukum syariah dalam keseharian itu dengan cara yang ciamik tetapi juga kritis gitu. Kritis dan ciamik. Nah, kritis dan kreatif. Nah, itu gabungan. Tetapi memang beberapa hal kalau misalnya kita naskahnya akademik itu critical thinking ketika konteksnya kajian-kajian keislaman. Tapi sekarang memang gabungan kedua itulah yang bagus. Tapi memang saya sambil share nih ada beberapa misalnya kayak di website itu kayak sekarang itu yang populer sebenarnya di media Indonesia itu ada namanya bukan artikel tapi listicle. Jadi dia itu list artikel gitu. Jadi pendek-pendek sebenarnya isinya. Nggak kayak dahulu gitu. Yang terkenal sekarang itu ada di IDN Times misalnya. Misalnya isinya kayak gini nih. Kenali misalnya tentang quarter life crisis. Kenali 5 tanda kamu sedang mengalami. Dia cuma list saja. 1, 2. Nah, jadi namanya ini penulisannya mode baru, namanya listicle. Ini kreatif. Tetapi kalau misalnya kita di kajian-kajian Islaman, bisa buat seperti ini, tapi dia tidak sesederhana ini. Contoh-contohnya yang seperti ini. Ini namanya kreatif juga nih. Panduan menjadi generasi muslim yang mengaku gaul. Nah, ini muslim tapi gaul. Nah, kreatif. Dan dia juga eye-catching judulnya. Tapi memang keduanya menurut saya, di dalam menulis, kalau kita bisa gabungkan critical thinking kita dan creative thinking kita itu menjadi menarik. Tetapi kalau misalnya kita buat naskah akademik, untuk menjadi pertimbangan fatwa, lagi-lagi saya konteksnya ke teman-teman yang di Timur Tengah misalnya, itu tentu butuhnya critical thinking, bukan creative thinking. Makanya sama nih kayak tadi Ustaz Radinal singgung tentang rukun Islam gitu, itu nggak bisa berkreasi kita dari 5 itu kayak gitu. Nah itu sih yang menjadi pandangan saya tentang creative thinking sama critical thinking. Intinya keduanya itu bisa digabung, bisa menjadi menarik, tetapi dalam beberapa hal memang konteksnya kita harus pakainya kritikal, di beberapa hal bisa kreatif. Dan anak muda sekarang tentu sukanya gabungan keduanya, kritikal dan kreatif. Itu Lutfi, terima kasih. Oke Ustadz, ini ada Ustadz lagi yang Ustadz dari saudara Miftahul Fahmi. Ustadz izin bertanya, ketika misalnya kita membuat quote dari film misalnya, nah itu kan kadang kita memasukkan kata-kata yang ada di dalam sebuah film tersebut. Namun tetap kita cantumkan bahwa quote itu kita ambil dari film ini dan itu. Nah, apakah ini termasuk plagiat? Terima kasih. Silakan menjawab, Ustaz. Tidak plagiat, karena syarat-syaratnya sudah jelas tadi itu. Yang pertama dia mencantumkan quote-nya diambil dari mana. Dan itu berarti dia adalah menertibkan yang berserak, kan gitu. Tadi kan kita sudah menjelaskan empat fungsi dari menulis itu kan. Salah satunya adalah menertibkan yang berserak gitu. Dan film-film itu banyak yang kita ambil hikmahnya. Sama dengan kalau misalnya antum mengkaji kajian-kajian Timur Tengah di Libanon sana, banyak buku kan begitu. Nah, karena memang banyak buku, bagaimana meringkas atau menyusun sesuatu yang mungkin di penjelasan A, oh ini bagus, tetapi ungkapannya terlalu rumit. Nah, antum jelaskan itu dengan lebih, ya. Kalau misalnya kita lihat buku-buku yang ada di Indonesia khususnya, itu ada yang segmennya remaja, ada yang segmennya orang tua, ada bahkan yang segmennya anak-anak kan gitu.
Dan itu yang menjadi hal yang tugas kita. Dan sehingga kalau kembali tadi ke pertanyaan dari yang diajukan ke Ustadz Handika pertama tadi, bahwa apakah masih relevan dunia tulis-menulis untuk sekarang? Sangat relevan, bahwa peradaban itu tidak akan berhenti kalau misalnya suatu hal masih melihat di dunia tulis-menulis. Tetapi kalau tulis-menulisnya sudah tumbang, maka peradaban itu sudah harus siap-siap untuk hancur, begitu biasanya. Nah, jadi masih sangat relevan. Itu ya Miftahul Fahmi ya. Nah, oke. Lanjut. Oke Ustadz. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan? Oke Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari saya Ustadz, selaku moderator Ustadz. Kalau kita lihat Ustadz, ini materinya untuk para mutaqaddim Ustadz. Misalnya untuk mubtadi, bagaimana Ustadz memulai langkah Ustadz? Langkah pertama yang kita mulai untuk menulis, untuk menjadi seperti kayak antum ini gimana Ustadz? Kepada Ustadz Andika, bisa, Ustadz Adina juga. Seperti apa rupanya Anda? Oke, itu ada anak share itu. Nah, mungkin itu beberapa buku yang sudah saya singgung tadi beberapanya. Ya, Merah Putih di Negeri Kinanah dan belum ada Libanon. Itu bisa mungkin untuk menjadi awal dari tulisan kita. Bagaimana pengalaman-pengalaman antuna di Libanon, di Mesir, dimanapun antum berada. Itu ada juga Esra itu Irwan kayaknya itu ya, atau siapa itu. Nah, jadi itu bisa dikembangkan. Ada perantau ilmu Amerika Eropa, dan ini bisa dikembangkan menjadi ya ide untuk lomba kita nanti kan gitu. Bahwa tulisan siapa yang paling menarik tentang pengalaman belajar di Libanon. Ada ini Notes from Qatar ini yang saya ceritakan tadi. Bahkan ini dia, orang gila pun bisa nulis sekarang kan gitu. Jadi kalau misalnya antum tidak gila, seharusnya antum lebih tebal bukunya daripada ini kan gitu. Ini catatan mahasiswa yang gila loh, kan gitu. Mungkin gilanya gila dalam artian positif ya. Dan itu bisa menjadi suatu kecenderungan masing-masing. Maka betul apa yang menjadi muqaddimah dari Ustadz Handika sedari awal, komunitas itu penting. Kita nanti dari peserta ini bisa membagi-bagi, kalau misalnya ada yang tertarik fiksi, ayo kita dalami fiksi sama-sama. Ada yang tertarik faksi, kita dalami faksi bersama-sama. Pengalaman saja, saya awalnya dulu itu ya sukanya itu baca novel, sukanya itu baca cerpen, dan sukanya itu nulis-nulis cerpen, nulis-nulis novel. Nah, kemudian saya masuk ke dunia motivasi, sukanya nulis motivasi, bagaimana motivasi hidup, yang namanya bambu itu lama tumbuhnya tetapi akarnya kuat, sehingga diterjang angin dia tidak akan patah walaupun dia akan bergoyang-goyang. Sebagai itulah harusnya kita menjadi bambu yang kuat akarnya kan gitu. Atau kemudian setelah kembali ke pesantren, kita mendirikan sekolah tinggi ilmu tarbiyah, saya berubah lagi karena memang tuntutan profesi sekolah tinggi ini atau dosen itu harus menulis ilmiah, maka saya tulis ilmiah. Nah, jadi kita tidak harus dalam satu posisi, bisa pindah-pindah, dan itu bebas. Tetapi sekali lagi branding itu kuat, harus brandingnya kuat. Kalau misalnya Ustadz Handika mencantumkan bahwa branding tadi ya sebagai nilai jual kita, itu yang harus kita camkan bersama. Terima kasih.
Ini Ustadz, ada 2 lagi Ustadz. Insya Allah setelah ini kita akan tutup Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi. Kalau misal sekarang saya mengutip kalimat yang Ustadz sampaikan, dan saya posting ke sosial media, tanpa mencantumkan nama Ustadz, apa saya termasuk plagiat Ustadz? Karena saya seringnya gitu Ustadz, afwan. Silakan Ustadz. Iya, menarik ini ya. Ya, mengutip di status itu biasanya orang ya hanya untuk mencerahkan orang lain. Itu hal yang biasa dilakukan banyak orang. Plagiat itu jatuh hukumnya kalau dia dihukum kan gitu. Kalau nggak dihukum dan tidak dituntut ya silahkan. Tetapi kalau misalnya kita tahu sumbernya dari mana, lebih bagus kita tulis sumbernya supaya juga menjadi, kalau dalam ilmu hadis itu kan sanad lah kan gitu. Itu yang dari Nur Aini. Dari Nurul Sarifah saya bacakan langsung ya. Assalamualaikum Ustadz, Ana izin bertanya sebagai pemula bagaimana kita mengatasi rasa takut untuk menulis dan membagikan tulisan yang kita buat. Mungkin karena ada rasa takut dianggap sok pintar atau sok tahu atau beberapa hal yang berkenaan dengan tulisan kita. Yang pertama, kita menulis itu niatnya adalah berbagi, kan begitu. Tadi kan kita sudah mengklasifikasikan orang, yang pertama adalah pribadi yang tertutup, dia mau menulis, tetapi dia menulisnya di diari dia sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah mau berbagi ke orang lain, berarti kita sudah menjadi pribadi yang terbuka. Kalau kita sudah mau menjadi pribadi yang terbuka, maka pede saja. Mohon maafnya, saya sering mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu suci, begitu agung, tetap ada Abu Lahab yang membencinya. Tetapi Abu Lahab yang begitu bejat lah kita bilang kan, begitu bejat, begitu jahat, begitu ingkarnya kepada Allah, tetap ada yang mendukungnya. Orang yang mendukung itu pasti ada. Orang yang menghina kita pun pasti ada. Yang penting kita niatnya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan itu otomatis harus kita baca. Jangan sampai kita mengharap orang lain membaca, kita sendiri malas untuk membacanya. Dan biasanya gitu. Tulisan yang paling malas kita baca adalah tulisan kita sendiri. Tulis 2 halaman, coba baca 10 kali saja tulisan kita itu. Kadang-kadang di tengah-tengah udah kita, udah hafal Ustaz sampai ujungnya. Kadang-kadang kita memaksa orang lain untuk membaca, padahal kita sendiri malas membaca tulisan kita. Itu yang harus kita cermati. Dan yang ketiga, kenapa Islam ini jatuh, hilang rasa percaya dirinya pada diri sendiri. Jangan sampai kita yang baik-baik ini pemalu, sedangkan orang-orang yang jahat itu pede berbicara di depan umum. Oleh karena itu, tidak usah takut, tidak usah sungkan, bagikan ke orang lain, karena sebaik apapun ada pendukungnya, sebagaimana seburuk apapun orang pasti ada pendukungnya juga. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz. Insyaallah ini udah kita di ujung acara Ustadz. Di Lebanon sekarang jam 6.49 Ustadz. Udah mau maghrib. Di sana Ustadz, jam berapa Ustadz? Di sini hampir jam 11. Ya. Oke Ustadz, untuk menutup acara kita Ustadz, supaya berkah, dengan kerendahan hati Ustadz, meminta antum untuk memimpin doa Ustadz. Oke, untuk keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa ustadatina wa khususun umurana hada fi majalisina ya Allah ya arhamar rahimin madamatis samawati wal ardu li alaik kalimatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Oke, kawan-kawan bisa membuka videonya. Kita akan mengambil sesi foto ini sebagai kenang-kenangan. Masya Allah, fadhal. Ya, buka dulu apa namanya kameranya. Yang kalau yang cewek, yang akhwat yang nggak mau buka videonya juga nggak apa-apa. Ana, afwan ya, belum bisa ya. Oke, Ustaz. Nggak apa-apa. Ada itu foto Ustaz Radinal kok ada. 1, 2, 3.